Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarah Salasatil Usul, penjelasan 3 prinsip pokok di dalam agama Islam. Dan kita masuk dalam pembahasan prinsip atau pokok yang ketiga, yaitu berkaitan dengan ma'rifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah, beliau mengatakan al-aslus salisu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim wa Hashimun min Quraisyin wa Quraisyun minal Arab wal Arab min zuriyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalili alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Jadi prinsip pokok yang ketiga adalah mengenal Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim berasal dari Quraisy, dan Quraisy berasal dari Arab, dan Arab merupakan keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ya. Prinsip yang ketiga ini adalah berkenaan dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, apa ini maksud dengan mengenal? Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan mengenal adalah al-ilmu al-yaqini alladhi la yukhalituhu adna syak. Ya. Jadi ilmu yang yakin, ya, ilmu yang yakin yang tidak tercampuri dengan keraguan, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan manusia untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebutuhan untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat terlihat dalam beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah la yanalu ridallahi albattah illa ala yadayhi. Ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali kecuali melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kenapa? Karena setiap kebaikan, baik itu dalam ucapan, ya, kemudian perbuatan, perilaku, akhlak, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan tuntunannya.
Nah, sehingga setiap kebaikan yang kita lakukan, maka kita mengetahuinya melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, ya, annahu la sabila ila ma'rifatut tayyib wal khabith ala tafsir illa min jihatihi. Jadi tidak ada cara untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, ya, secara terperinci kecuali dengan penjelasan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita ambil contoh misalkan apa? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat, kita tidak tahu bagaimana cara sholat itu sendiri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang tata cara sholat, mulai dari takbir sampai dengan salam. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, la sabila ila sa'adati wal falahi fid dunya wal akhirah illa min tariqihi. Tidak ada cara untuk mendapatkan kebahagiaan, ya, di dunia dan di akhirat kecuali melalui jalan yang sudah ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Nabi itu adalah apa? Ikutan, panutan, teladan bagi setiap kaum muslimin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Nah, kemudian yang keempat adalah la yatamayyazu ahlul huda min ahlid dhalal illa bimutaba'ati. Maka apa? Untuk membedakan mana orang-orang yang berada di dalam petunjuk dengan orang-orang yang berada di dalam kesesatan, kecuali dengan apa? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita ingin tahu mana orang yang di atas petunjuk dengan yang di atas kesesatan, caranya dengan apa? Ya, bagaimana ia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, terkandung di dalamnya beberapa hal. Yang pertama adalah, ya, nasabuhu. Kita mengenal nasabnya. Ya, kita mengenal apa? Nasab. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Ya. Kita mengenal tentang kelahiran dan tempat kelahirannya. Ya. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di Mekkah pada bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah. Dan ini tanpa atau tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah, adapun hari di mana ia dilahirkan adalah hari apa? Hari Senin. Dan yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi SAW mengatakan, "Zaka yauman wulidtu fihi." Ya, hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yaumun, ya, bu'istu, ya, dan hari di mana aku diutus, au anzala ilaiha fihi, atau, ya, diturunkan kepadaku wahyu. Nah, berarti apa? Hari di mana hari dilahirkan Nabi SAW itu adalah apa? Pada hari Senin.
Adapun berkaitan dengan tanggalnya, tanggal lahirnya, ya, ada yang mengatakan hari kedua dari bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan hari ke-8, ada yang mengatakan hari ke-10, ada yang mengatakan hari ke-12. Bahkan ada yang mengatakan hari ke-17, ya, berkaitan dengan apa? Ya, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi yang dipilih adalah, ya, berkaitan dengan yang masyhur adalah tanggal apa? 12 Rabiul Awal. Ya, artinya ahli sejarah berbeda pendapat. Ya, ahli sejarah apa? Berbeda pendapat. Ya, cuman tanggalnya saja apa? Yang lebih masyhur adalah tanggal 12 apa? Rabiul Awal. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada banyak. Ya, di sini disebutkan 10 nama. Ya. Yang pertama adalah Muhammad. Ya. Kemudian yang kedua adalah Ahmad. Ya. Kemudian, ya, kalau Muhammad nanti dalam surat Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sedangkan nama Ahmad disebutkan dalam surat As-Saff ayat ke-6. Mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Kemudian yang ketiga disebut dengan Al-Mahi. Ya, Al-Mahi. Al-Mahi itu maknanya adalah alladzi yamhullahu bihil kufra. Ya, dengan Rasulullah SAW Allah menghapuskan kekufuran. Al-Mahi artinya apa? Yang menghapus maknanya. Ya. Jadi nama yang ketiga adalah Al-Mahi, yang menghapus, maknanya apa? Allah menghapuskan kekufuran dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah Al-Hashir, yang mengumpulkan. Ya, maknanya apa? Huwallazi yuhsyarun nas ala qadamihi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan manusia, ya, ala qadamihi, ya, di, ya, kakinya. Ya. Kemudian yang kelima disebut dengan Al-Aqib. Ya, Al-Aqib ini maknanya adalah, ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi SAW adalah nabi yang terakhir, nabi yang penutup. Kemudian yang keenam disebut dengan Al-Mutawakkil. Ya, Al-Mutawakkil maknanya adalah apa? Orang yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Ya, disebut dengan Al-Mutawakkil, orang yang selalu bersandar kepada Allah dalam seluruh urusan. Kemudian yang ketujuh Al-Muqaffi. Ya, Al-Muqaffi.
Artinya apa? Nabi SAW adalah penutup dan akhir dari para nabi dan rasul. Ya, hampir sama dengan maknanya apa? Al-Aqib. Kemudian yang ke-8 disebut dengan Nabiyyu Taubah. Ya, Nabiyyu Taubah. Maknanya adalah apa? Allah membukakan pintu tobat kepada penduduk bumi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobat mereka. Kemudian yang ke-9 disebut dengan Nabiyur Rahmah. Ya. Maknanya adalah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang ke-10 adalah ya Nabiyyu al-Mulahhamah. Ya, atau Nabiyyu Malhamah, Malhamah. Nabiyul Malhamah. Maknanya adalah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan memerangi mereka. Disebut dengan malhamah. Malhamah itu artinya peperangan. Ya. Sehingga apa? Perang yang dilakukan oleh Nabi SAW ya, itu berapa kali? Hampir 70 kali. Ya. Jadi yang namanya perang jihad adalah apa? Ya, merupakan ajaran Islam. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah apa? 10 nama ya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi saya ulangi, yang pertama apa? Muhammad. Ya. Apa arti Muhammad itu? Banyaknya hal yang dipuji dari diri Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah Ahmad. Ahmad itu maknanya apa? Yang terpuji. Ya. Kemudian yang ketiga Al-Mahi, yang menghapuskan apa? Kekufuran. Jadi Allah menghapuskan kekufuran dengan Nabi Muhammad. Al-Hashir, ya, manusia dikumpulkan di kaki Nabi SAW. Al-Aqib, ya, sebagai penutup para nabi. Al-Mutawakkil, orang yang bersandar kepada Allah pada seluruh urusannya. Al-Muqaffa, ya, akhir dan penutup para nabi. Nabi Taubah artinya apa? Ya, nabi di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan taubat bagi penduduk bumi. Ya. Nabiur Rahmah, Allah mengutus nabi sebagai rahmatan lil alamin. Nabiul Malhamah artinya apa? Allah mengutus nabi untuk berjihad ya dengan musuh-musuh Allah dan memerangi mereka. Ya. Bahkan apa? Jihad itu sesuatu yang difardukan. Ya, sesuatu yang difardukan. Dan kefarduan ini ada sampai dengan hari kiamat. Ya, jadi memang apa? Ya, perang itu sesuatu yang memang menjadi pilihan terakhir untuk menegakkan apa? Kebenaran di atas kebatilan. Ya, kalau sudah tidak bisa dengan dakwah, dengan nasihat, ya, dengan lemah lembut dan seterusnya, maka yang dilakukan adalah apa? Dengan perang. Ya, jadi perang di sini bukan kita memerangi pribadi, tetapi memerangi apa? Sifat yang ada pada orang tersebut ketika mereka apa? Menghalangi ya kebenaran. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, kandungan dari mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkaitan dengan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sifat-sifat ini ada 2. Ya, yang pertama adalah apa? Sifat al-khuluqiyah.
sifat yang berkaitan dengan akhlak. Ya, bagaimana asy-syaja'ah, ya, sifat keberanian Nabi. Bagaimana dengan ya sifat al-karam, yaitu apa? Dermawan. Ada lagi sifat dengan tawadu, ya, rendah hati. Sifatnya apa? Al-hilmu, sabar, tidak tergesa-gesa. Ya, ada juga sifat as-sidqu, apa? Jujur. Ya, kalau kita ya biasanya apa? Sidik, apa? Fatonah, tablik, apa lagi? Apa? Amanah. Ya, nah, itu sifat-sifat. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Sifat-sifat khalqiyah. Ya, sifat-sifat khalqiyah ini berkaitan dengan apa? Ya, penciptaan bentuk badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu apa? Abyad malihal wajhi. Ya, jadi wajahnya putih. Ya, seperti itu. Kemudian juga misalkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ya, memiliki apa? Ya, janggut. Ya. Nah, perawakan Nabi SAW itu apa? Tidak tinggi, tidak juga apa? Tidak pendek. Ya, dan seterusnya. Nah, maka apa? Untuk kita mengetahui tentang bagaimana bentuk tubuh postur Nabi SAW, sifat-sifat yang berkaitan dengan fisik Nabi SAW, maka bisa kita baca dalam buku namanya Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, dan itu sudah ada terjemahannya, Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi bagaimana ya ciri-ciri fisik Nabi SAW. Ya. Nah, kemudian ya kandungan daripada mengenal Nabi SAW adalah berkaitan dengan apa? Sifat kemanusiaan. Ya, sifat kemanusiaan Nabi SAW. Ya, artinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi SAW itu sebagaimana apa? Manusia yang lain. Nah, sehingga apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan berita gembira kepada apa? Manusia. Ya. Jadi kalau manusia itu dalam bahasa Arab namanya al-bashar. Ya. Sedangkan berita gembira namanya apa? Al-bushra. Ya. Nah, jadi apa? Nabi SAW itu menyampaikan berita gembira ya kepada apa? Kepada manusia. Ya, maka Nabi SAW juga dia adalah apa? Ya, seorang manusia. Tapi dia juga adalah apa? Seorang rasul. Ya. Nah, sehingga apa? Yang namanya manusia ya seperti biasa. Ya. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat 110 disebutkan apa? Kul innama ana basyarum mislukum. Ya, katakanlah Muhammad, saya ini adalah apa? Ya, manusia seperti kalian. Ya. Nah, maka yang namanya manusia itu apa? Ya, makan, minum, tidur, ya. Kemudian apa? Menikah, kadang-kadang lupa, ya. Kemudian juga apa? Marah, ya. Sedih, ya, seperti itu. Nah, itu adalah sifat-sifat apa? Kemanusiaan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan apa? Ya, istofa'uhu. Walaupun
Rasulullah SAW adalah seorang manusia, tetapi dia adalah apa? Manusia pilihan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih, ya. Jadi apa? Risalah ini ya tidaklah sesuatu yang bisa diusahakan. Tetapi risalah ini diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi dan rasul itu adalah orang yang dipilih. Bukan orang yang misalkan apa? Mempelajari ilmu tertentu, menjalani satu amalan tertentu dan seterusnya, kemudian dia jadi nabi dan rasul, tidak. Tapi nabi dan rasul itu apa? Dipilih. Ya, dipilih. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan ismatuhu sallallahu alaihi wasallam, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum, terjaga. Dalam hal apa terjaganya? Ketika menyampaikan ya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka disebutkan dalam surat An-Najm ayat ke-3 dan ke-4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berbicara dari hawa nafsunya kecuali dengan wahyu yang diwahyukan. Ya. Nah, adapun sebagai manusia yang lainnya, maka Nabi SAW juga apa? Melakukan kesalahan. Ya. Namun kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu berbeda dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang lainnya. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kesalahannya seperti apa. Ya. Nah, bukan berarti ketika kita menyebutkan hal ini kita merendahkan kedudukan Nabi. Tidak. Tetapi justru kita ingin mendudukkan posisi Nabi sebagaimana yang didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak memuji Nabi berlebih-lebihan, ya, ataupun juga apa? Mengurangi hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dipenuhi. Ya. Nah, sehingga apa? Kita tidak bersifat ghulu, ya, artinya menempatkan Nabi itu apa? Di tempat yang ya melebihi dari apa yang telah didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin apa? Sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita tidak mengurangi hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan menghina, melecehkan, menistakan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah melaksanakan tugasnya menyampaikan risalah secara sempurna, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang terlewatkan. Maka disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya. Nah, jadi Nabi sudah menyampaikan dan agama sudah sempurna. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang keumuman risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada seluruh manusia. Ya, diutus kepada apa? Seluruh manusia. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya diutus hanya kepada kaum tertentu. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Maka dalam surat Saba ayat ke-28 disebutkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali ya kepada seluruh manusia. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah berkaitan dengan apa? Ya,
10 kandungan berkaitan dengan mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya ulangi ya. Kandungan yang pertama berkaitan dengan apa? Nasab. Ya, nasab. Ya, kandungan yang kedua berkaitan dengan apa? Ya, kelahiran dan tempat kelahiran. Ya, kandungan yang ketiga berkaitan dengan apa? Nama. Kandungan yang keempat berkaitan dengan sifat. Ya, sifat apa? Sifat dari akhlak atau perilaku. Yang kelima adalah kandungan sifat dari apa? Fisik, gambaran fisik. Yang keenam tentang apa? Kemanusiaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh berkaitan dengan apa? Ya, manusia pilihan. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang kedelapan tentang apa? Kemaksuman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9 tentang apa? Tugas untuk menyampaikan risalah. Yang ke-10 adalah apa? Keumuman risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah jadi begitu. Jadi nanti kalau misalkan ini kok terlalu cepat penjelasannya dan seterusnya, mencatatnya poin-poinnya saja. Ya, kalau misalkan ini surat ini ya ditulis saja suratnya surat apa, ayat berapa. Nanti kalau misalkan mau dilengkapi tinggal ya buka mushaf Al-Quran nanti misalkan. Nah jadi nanti kalau kita menulis poin-poinnya saja maka apa itu bisa kita bisa mencatat semua materi. Nanti penjelasannya, rinciannya bisa dilengkapi ya setelah pengajian atau kapan saja seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan mau diikuti satu-satu ya akan kejar, ya seperti itu. Ya. Nah tapi minimal nanti apa? Mencatat semampu ya. Ya seperti itu. Ya. Jangan sampai nanti apa? Tidak mencatat. Ya karena yang namanya syaitan itu memang pintar. Syaitan itu biasanya apa? Akan mengganggu fokus konsentrasi orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Biasanya begitu. Ya, nanti ada yang ngobrol. Ya, biasanya begitu. Nanti ada yang apa? Ya, nggak nyatet tapi apa? Cuman main-mainin pulpen. Ya, nanti ada yang misalkan apa? Ya, banyak seperti itu. Ya. Nah, maka nanti memang apa? Ya, perlu konsentrasi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ya sore hari ini. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.